Tunggu Bu Mel, something trouble. Please wait for me for a few minutes. We are waiting for Mr. Dutek, Provinsi Maluku right now. Belum diangkat juga Pak Bur. Bu Anggi, Iya kita Pak, iya Pak. kita mulai. Eh, ini yang untuk apa namanya? Yang doteknya belum ini Pak. Kita tunggu berapa menit lagi? Atau atau dimulai saja atau bagaimana? Boleh nanti kita gini aja, kita mulai. Nanti kalau datang ininya, Buteknya atau Pak Juninya, nanti kita kasih kesempatan. Gimana? Kesempatan untuk Oh, ini boleh? ngasih sambutan ya. Oke, boleh boleh Pak. Oke. Ini saya masukkan semua ya. Jadi enggak maksudnya Pak Pak Indra begini. Ini kan sudah ada Bapak Kepala BKP Mhm. Maluku yang Mhm. hadir. Mungkin kan Ya. beliau yang mungkin membuka Mhm. webinar kita pada malam hari ini. Nah, Mhm. sembari ketika eh, Bapak Bapak Mansur sudah membuka, ketika yang lainnya belum masuk, mungkin langsung saja kita berikan apa namanya materi sembari kita menunggu. Nanti di sela-sela pemberian materi oleh sahabat teknologi, mungkin kita gabungkan untuk Mhm. yang belum hadir tadi, yang keynote speaker sebagai keynote speaker, mungkin Ya. kita beri kesempatan di sela-sela Ya, pemberian betul. materi seperti itu. Ya. Ya, Oke. karena kalau kita menunggu beliau, Ya. mungkin waktu di Maluku nanti tengah malam, Pak, karena banyak yang Ya. mau ikut Siap, seperti itu. siap, Iya, siap. Jadi saya mute ya. Saya mute all iya, semua iya, ya. iya, iya, iya. Ibu Anggi, live streaming kita bagaimana? Kita buka live streaming.
Bagaimana Pak? Mungkin kita bisa mulai ya, karena sudah lewat dari 10 menit. Ya Bu, kita mulai saja Bu. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam dan salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan pantun untuk membuka webinar kita pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa membantu saya untuk mengucapkan kata cakep atau cantik. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Baik, burung merpati terbang berkelana, Cakep. cakep, hinggap di dalam, hinggap di dahan sambil bernyanyi. cakep, Cakep. Mari bersama kita berbahagia, cakep, sambut webinar dengan hati yang suci. Ya, Cakep. selamat datang di webinar nasional kita malam hari ini yang bertema penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada murid. Saya, Anggi Alfioni, sahabat teknologi pembatik level 4 tahun 2024. Dan dengan senang hati, saya akan memandu acara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang sudah membersamai kita, yaitu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur SPD MPD, yang akan memberikan sambutan atau motivasi kepada kita semua. Selamat malam, Bapak. Ya, nah, yang kedua nanti ada kasih kurikulum dan penilaian SD Dinas Pendidikan Pekanbaru, Bapak Juni Kardi, MPD. Nah, selamat malam Bapak, Bapak Juni. belum masuk sepertinya Bu. Mungkin sedang dalam Iya, perjalanan. nanti mari kita menunggu ya Bapak. Ya, Nah, ya. nanti ada juga Duta Teknologi Provinsi Maluku tahun 2023, Bapak Jeki Marantika, SPD GR, sebagai keynote speaker pada malam hari ini. Nah, serta para sahabat teknologi yang nantinya akan berbagi praktik baik kepada kita semua, yaitu ada Bapak Burhanuddin, SPD MPD GR, sahabat teknologi dari Provinsi Maluku. Selamat malam, Pak. Selamat malam Ibu, selamat malam. Iya, ada juga Bapak Satria Jayadi, SPD MPD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Pak Satria. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita semuanya. wabarakatuh. Nah, Semangat. ada juga Bapak Indra Gunawan, SPD dari Sahabat Teknologi Provinsi Riau. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu berbahagia semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan motivasi untuk kita semua dari Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin Ibu moderator, apakah suaranya terdengar? Terdengar Pak, terdengar Pak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Saya berhati Bapak kasih kurikulum dan pembelajaran SD Dinas Pendidikan Pekanbaru, Pak Juni Kandi, kemudian Bapak Dinas Speaker ini Pak Jeki Marantika. Dan rupanya saya baru perhatikan ini nampaknya adalah kolaborasi antar beberapa provinsi yang luar biasa. Ada Pak Burhanuddin, SPD, Sahabat Teknologi Maluku yang terdebat dengan tipe materi pertama, yang kedua dari Sahabat Teknologi Provinsi Maluku juga, Ibu Anggi Adiani, dan
Berikut yang ketiga, jauh-jauh dari NTB, Bapak Satria Jayadi, NTB Teknologi tahun 2004 juga. Dan yang terakhir Pak Indra Gunawan, mati Pak Indra, dari Riau, biasa ya. Ini 3 provinsi berkolaborasi dalam satu ruang yang boleh dikata bisa terjadi selain karena semangat juga karena perkembangan teknologi yang sudah terjadi saat ini ya. Karena itu memang pada akhirnya kita menyadari dan suka atau tidak suka, seorang guru harus bisa memastikan diri untuk menguasai ya, dan memahami bahkan memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena itu tema yang dihadirkan pada kesempatan ini memang adalah tema yang sangat-sangat relevan untuk guru yang berhubungan guru saat ini. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini tentu saja beruntung bisa hadir di sini untuk menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber ya. Bentar lagi akan berbagi kepada kita sekalian ya. Dan yang terpenting dari semua itu, lagi-lagi ini bicara kewajiban bagi setiap guru untuk belajar dan terus belajar. Dan belajar seorang guru itu sebetulnya adalah kewajiban ya, karena memang adalah tidak pantas bagi seorang guru yang berdiri di depan siswa, di depan kelas ya, kemudian tidak mengawali dengan belajar ya. Maka proses belajar bagi seorang guru adalah wajib, yang kemudian itu tentu diharapkan dengan belajar akan lahir lingkungan belajar yang aman, nyaman. Halo. Ya, halo Pak. Iya Pak, halo Pak. Suaranya terdengar. Sorry. Ini ada telepon jadi tidak tersedia. Oh iya. Baik, Iya Silakan, Pak. Saya lanjutkan ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga sering kali menyaksikan betapa para guru sudah begitu lihai, terutama para guru penggerak, kemudian teknologi atau sahabat teknologi. Saya saksikan di berbagai webinar maupun di secara daring. Kebetulan sekali kemarin saya sempat memegang 2 provinsi ya, Maluku dan Maluku Utara, dan baru berakhir beberapa hari lalu. Itu juga terjadi ya di mana-mana. Dan saya juga berterima kasih dari teman-teman Maluku, dari NTB, dan dari Riau yang mau berkenan berbagi dengan teman-teman guru di Maluku. Jadi saya bilang ada 1001 alasan untuk datang berbagi ke Maluku. Ya. Kenapa? Kami menyadari kalau belajar dari pengalaman kami sejak beberapa waktu lalu ya, tahun 2015 terutama dari hasil KG itu, di mana Maluku dan Maluku Utara itu menempati posisi yang paling bawah ya dari 30 provinsi ya, 33 provinsi pada saat itu. Dan karena itu kami juga membuka diri menunggu menunggu kedatangan Bapak Ibu semua, baik secara daring secara luring, untuk berbagi kepada kami tentang pengalaman Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebetulnya yang dilakukan di Suaranya mute Pak. memang hari ini harus diambil sebagai sebuah kesempatan yang baik buat Bapak Ibu, baik yang ada di Maluku dan Maluku, terutama di seluruh negeri.
seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di beberapa kesempatan juga sering saya bilang, ya, ini juga masih relevan dengan tema kita pada hari ini, berbagi ya, dan berbagi. Bahwa guru yang hebat itu bukan guru yang bangga ketika dia sendiri yang tahu. Jadi sehebat-hebatnya Bapak Ibu yang ada di MTB, yang ada di Riau, sesungguhnya bukanlah guru yang hebat kalau dia belum pernah berbagi. Seorang itu bisa dikatakan hebat ketika apa yang dia tahu, ilmu yang dia tahu itu sudah dibagikan kepada orang dan sudah berdampak kepada orang lain. Itulah guru yang hebat. Guru yang hebat juga bukan guru yang sering kali kita temukan iri ketika melihat temannya itu lebih baik daripada dia. Dan oleh karena itu yang pada hari ini, baik yang mau berbagi atau yang mau dibagikan, adalah guru hebat. Karena tidak mudah juga untuk mendengar. Kita tahu banyak orang yang kemudian gemar berbagi, tapi tidak pandai untuk mendengarkan orang berbagi. Itu persoalannya. Karena merasa bahwa dia yang paling hebat. Itu juga menjadi sesuatu yang insya Allah dalam waktu dekat ya, kalau bukan November, Desember, saya akan menghadirkan salah satu momen yang mudah-mudahan ini juga bisa menghadirkan Bapak Ibu yang ada di sini, yaitu seminar internasional tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ini juga relevan dengan kegiatan ini ya. Dan yang saya hadirkan adalah para pengembang AI yang seringkali saya saksikan dari Bapak Ibu menggunakan AI itu. Saya akan hadirkan betapa ternyata yang kita pakai di DKI Pagar Ibu kita di Maluku, terutama saya tidak tahu di Riau di tempat lain ya, itu perlu membutuhkan semacam pengalaman baru yang pernah saya temukan ya. Jadi ada 3 negara sudah berkenan akan ketemu harinya, dan insya Allah nanti akan kami sebarkan kepada kalian. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti kegiatan itu akan secara langsung, secara luring hadirkan seluruh Indonesia ya. Jadi karena narasumbernya dari 3 negara yang berbeda, nanti juga akan menghadirkan para pakar, terutama kepala BGP dan BPGP Indonesia, akan hadir nanti di Ambon ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu adalah orang yang terpilih nanti untuk hadir di Ambon sebagai peserta. Saya kira tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu, kemudian saya juga dalam perjalanan sebetulnya baru saja menghadiri pemakaman sahabat kami, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru saja meninggal beberapa hari lalu ya. Dan saya doakan semua, terutama Bapak Ibu yang dari Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan beliau diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa beliau. Doakan dan berharap situasi suasana berbagi seperti ini terus terjadi setiap hari ya, tidak hanya karena momen-momen ini, tetapi teman-teman, sahabat-sahabat teknologi dari manapun ya di Indonesia berkenan untuk berbagi. Dan kalau misalkan mau kami fasilitasi, Bapak Ibu boleh SMS saja ke saya, kita akan saya respon dan kita akan fasilitasi. Demikian kira-kira dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berbagi ini malam hari ini saya buka di sini. Selamat kepada semua narasumber, pada semua peserta. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan Duta Teknologi dari Provinsi Maluku tahun 2023, Bapak Jeki Maranti SPDGR. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apa sudah bergabung, Bu? Halo, Pak Jeki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. ya Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati Pak Kepala BGP Provinsi Maluku, Pak Dr. Mansur SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan
penilaian SD dari Dinas Pendidikan Pekanbaru, Pak Junikari MPD, dan Bapak Ibu sahabat Duta Teknologi Provinsi Maluku, dan juga dari sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara dan Provinsi Riau. Mohon maaf, saya memang kondisi ada lagi kurang baik. Ya, Bapak Ibu, yang kita perlu tahu bahwa di dalam proses untuk berbagi dan berkolaborasi pada level 4 ini sangat dituntut bahwa Bapak Ibu selaku sahabat teknologi dapat mengembangkan kompetensi TIK selaku guru maupun tenaga kependidikan. Jadi melalui program pembatik ini bertujuan bagaimana dapat membimbing Bapak Ibu sendiri untuk bagaimana mencapai suatu literasi digital yang memang sesuai dengan standar nasional ya Bapak Ibu. Jadi mencakup banyak hal, ada literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan juga literasi media dan sebagainya. Nah, bagaimana berujung pada implementasi mereka belajar. Jadi harapannya harapannya bagi kita selaku seluruh guru untuk bagaimana dapat mengikuti program pembatik ini untuk meningkatkan kompetensi TIK sekaligus bagaimana berinovasi dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka ini dengan mengembangkan pembelajaran digital melalui platform-platform digital. Jadi saya rasa Bapak Ibu dari sahabat teknologi di sini akan bisa berbagi dan berkolaborasi untuk bagaimana memanfaatkan platform-platform teknologi yang ada sehingga dapat menjadi inspirasi atau inspirator praktik baik sehingga bagi yang lain juga bisa meniru Bapak Ibu ya. Dalam hal ini meniru maksudnya dengan segala inspirasi yang Bapak Ibu berbagi, maka menjadi acuan untuk bagaimana Bapak Ibu guru lainnya di seluruh Indonesia maupun di NTB, Riau maupun Maluku dapat mengembangkan proses pembelajarannya dengan platform-platform teknologi yang ada. Dan terutama saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di 31 besar khususnya untuk Provinsi Maluku dan selaku sahabat teknologi, dan juga untuk rekan-rekan sahabat teknologi Provinsi Riau dan NTB yang sudah masuk. Nah, bagaimana tujuan level 4 ini adalah bagaimana berbagi dan berkolaborasi. Jadi tidak jalan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga memang yang sudah dipelajari pada eh, pembatik level 4 ini mulai dari modul 11 sampai modul 13 itu saya kira Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya dalam eh, proses-proses yang ada. Kemudian harapan saya bagi Bapak Ibu selaku sahabat teknologi bukan saja pada event pembatik ini Bapak Ibu dapat berbagi dan berkolaborasi, tapi Bapak Ibu juga selepas dari pembatik ini berkelanjutan. Bapak Ibu dapat mengembangkan ilmu, kemudian dapat melakukan inovasi-inovasi pembelajaran itu terus berlangsung dan berkelanjutan sehingga senantiasa menjadi inspirator praktik baik bagi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan lainnya. Saya kira saya tidak lama lagi Bapak Ibu. Demikian penjelasan saya. Semoga proses ini, webinar ini mulai dari awal hingga akhirnya mau berjalan dengan baik dan lancar. Ya, itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya sudah menghadiri webinar kami. Karena sekarang mungkin lagi sakit Pak, jadi terima kasih banyak untuk sempat hadir. Ya. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan memasuki momen yang sangat dinantikan, yaitu pemaparan materi dari sahabat teknologi dari berbagai daerah. Nah, malam ini kita akan menjelajahi bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Mari kita mulai dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama kita,
Bapak Burhanuddin dari Sahabat Teknologi Provinsi Maluku yang akan membahas tentang bagaimana penerapan MPI dalam pembelajaran sesuai dengan pengalaman. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak narasumber untuk mengambil alih. Terima kasih Ibu Anggi Alfioni atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih yang pertama kali saya ucapkan kepada Bapak Dr. Lamansur SPD MPD selaku Kepala BGP Provinsi Maluku. Beliau tidak asing di mata saya karena beliau selalu membersamai saya dan teman-teman guru penggerak Angkatan 9 2024. Dan tidak lupa pula saya ucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Juni Kardi selaku Kepala Kurikulum Penilaian SD Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dan tidak ketinggalan pula kepada Jeki Marantika SPDGR sebagai Duta Teknologi Provinsi Maluku 2023 sekaligus sahabat dekat saya. Dan sekarang kondisinya lagi kurang fit. Jadi mungkin beliau kurang maksimal di malam ini, tetapi kita tetap mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan. Kepada teman-teman, rekan, dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dari 4 teman kami sahabat teknologi, menjadi kebetulan bahwa ternyata kami lulus ke level 4 Duta Teknologi 2024 itu dengan menjadikan media pembelajaran interaktif itu sebagai konten kami. Jadi kami akan membahas media pembelajaran interaktif. Saya menggunakan Articulate Storyline 360, Ibu Anggi menggunakan Canva. Beliau bisa memoles Canva sedemikian rupa sehingga begitu powerful menjadi media pembelajaran interaktif. Kemudian Pak Satria menggunakan Articulate Storyline 3 dan Pak Indra yang juga menggunakan Articulate Storyline 3 juga. Jadi apa yang bisa kita temukan di sini bahwa kami berempat semua menggunakan media pembelajaran interaktif. Bagi teman-teman mungkin sudah ada yang begitu familiar dengan media pembelajaran interaktif ini, dan mungkin sebagian pula juga masih remang-remang atau mungkin belum pernah mencoba pertama kali atau bahkan pernah mencoba namun tidak menyadari bahwa apa yang digunakan itu adalah media pembelajaran interaktif. Seperti itu. Nah, media pembelajaran interaktif yang kami gunakan ini sebenarnya memiliki batasan dan definisi tersendiri. Saya share screen dulu. Saya share screen. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman media pembelajaran Articulate Storyline itu seperti apa. Apakah terlihat rekan-rekan di sana? Tampilan di layar saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini adalah tampilan awal daripada media pembelajaran interaktif itu. Jadi saya sambil menjelaskan dan mungkin memperlihatkan menjelaskan secara langsung kepada teman-teman semua. Dengan media pembelajaran interaktif saya mencoba membuat komik digital seperti ini. Seperti ini tampilannya media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Nah, di media pembelajaran interaktif itu yang sudah saya susun, di sini mencakup menu utama. Di sini murid diberikan kemerdekaan untuk memilih menu sesuai dengan kecepatan belajarnya. Misalnya pada media pembelajaran interaktif itu ada menu pendahuluan. Nah, seperti ini dia tinggal klik pendahuluan itu apa, kemudian dia di sini punya tombol navigasi. Tombol navigasinya itu ada tombol kembali, ada tombol maju dan tombol menu utama. Dan kemudian ada tombol tujuan dan alur. Nah, mereka bisa lihat tujuan proyek ini. Seperti itu. Kemudian alur pelaksanaannya sudah bisa diakses juga. Kemudian
dimensi profil karena saya menerapkan media pembelajaran interaktif ini pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami lakukan di sekolah. Kemudian ada materi. Di dalam media pembelajaran itu mengintegrasikan hampir semua platform pembelajaran. Nah, di sini materi, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini materinya, saya buatkan modul pembelajaran dalam bentuk buku digital seperti itu. Nah, anak-anak bisa buka lewat handphonenya seperti ini. Itu. Kemudian mereka kembali ke menu utama. Kemudian dari materi lagi dia bisa buka selain materi bacaan, mereka juga bisa menyimak dalam bentuk video. Nah, di sini ini videonya saya ambil dari YouTube atau dari mana, kemudian kita sematkan linknya. Mereka bisa menonton konten-konten video yang kita simpan di dalam media pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya seperti ini. Jadi tadi sudah ada buku digital, kemudian ada video, kemudian kita lihat berikutnya ada materi bacaan. Materi bacaan itu diambil dari internet untuk disimak juga oleh murid. Jadi murid diberikan kemerdekaan dia memilih yang mana. Dia memilih video kah atau ingin memilih materi bacaan buku digital ataukah ingin menonton ataukah ingin membaca buku digital yang sudah dibuat. Jadi anak-anak betul-betul diberikan pilihan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya, sesuai dengan nafas pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Dan dari materi itu di sini pula terdapat latihan. Nah, dari latihan ini ada LKPD. LKPD juga dibuat dalam bentuk digital. Mereka tinggal mengerjakan LKPD-nya secara digital. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya mau melakukan menerapkan pembelajaran digital ini terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan asumsi bahwa di awal-awal pembelajaran itu masih banyak dari proses asesmen kami, masih banyak anak-anak yang belum terlibat secara aktif. Jadi kami dari tim P5 itu berembuk membicarakan potensi dan fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah, akhirnya dipilihlah untuk menggunakan media pembelajaran ini. Jadi kami berinisiatif untuk menggabungkan model pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project yang dikombinasikan dengan media pembelajaran yang juga berpusat pada murid, yang justru memerdekakan murid, yakni dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu menggunakan Articulate Storyline 360 seperti itu. Nah, saya lanjut. Setelah latihan di sini ada menu permainan. Nah, di menu permainan ini yang salah satu menjadi bagian yang paling diminati oleh murid-murid karena di sini terintegrasi dengan Quizzes. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan platform Quizzes kan? Nah, dari platform Quizzes itu kami integrasikan ke dalam media pembelajaran interaktif ini. Jadi di sini ada tombol-tombol navigasi, ada mereka bisa membuat bisa mengakses Quizzes dan berlomba having fun bersama dengan teman-temannya. Seperti itu. Nah, ketika kita bertanya, kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri media pembelajaran interaktif. Jadi kita bisa membuat suatu definisi bahwa media pembelajaran interaktif itu melibatkan berbagai macam media, melibatkan berbagai macam platform seperti yang teman-teman tadi lihat, ada Quizzesnya, ada PDF yang dibuat dalam bentuk flipbook HTML. Tadi di awal-awal ada video yang dibuat dengan menggunakan Canva. Jadi sudah beberapa platform yang digabungkan, kemudian bersatu dalam suatu media pembelajaran yang kita susun sendiri, kita kelola sendiri, sehingga anak-anak bisa mengakses sedemikian rupa dan mereka belajar sesuai dengan karakteristik mereka. Yang suka membaca silakan membaca, yang suka menonton video akan menonton video, dan yang memiliki kecepatan belajar lebih dia akan mengakses menu-menu yang ada pada media itu. Jadi tidak ada pemaksaan, misalnya ketika kita belajar konvensional, ketika kita setelah menjelaskan anak-anak yang lambat itu akan keteteran, sedangkan yang cepat
akan justru meminta untuk pindah ke menu yang lain yang sudah diketahuinya. Padahal di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu selalu mengedepankan pada karakteristik murid. Nah, jadi definisi media pembelajaran yang pertama adalah pembelajarannya mencakup berbagai sumber yang terintegrasi pada media pembelajaran seperti Canva, CapCut, Quizzes, Google Workspace seperti Google Forms diintegrasikan ke dalam MPI. Kemudian bisa menggabungkan banyak unsur seperti grafis, gambar, suara, seperti itu. Kemudian ada alat pengontrol. Nah, alat pengontrol ini bisa juga kita sebut dengan tombol navigasi. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa ada tombol kembali, ada tombol maju, ada tombol menu utama. Jadi ada interaksi antara pengguna, murid-murid sebagai pengguna ke media yang dihadapinya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan PowerPoint misalnya. Misalnya kalau dengan menggunakan PowerPoint itu seperti ini. Nah, PowerPoint dengan articulate storyline itu sepertinya pengembang articulate storyline yang saya gunakan ini memiliki tujuan bahwa agar user interface-nya mirip semirip mungkin dengan PowerPoint, karena PowerPoint adalah media pembelajaran yang lebih dulu ada. Jadi articulate storyline atau Astor ini dianggap sebagai kebaruan daripada PowerPoint, di mana PowerPoint dan articulate memiliki kesamaan seperti sama-sama memiliki slide, bisa menginsert gambar, menyelipkan gambar, suara, berpindah antar slide, punya animasi, semua juga bisa animasi, punya hyperlink. Tapi pada kenyataannya, pada perkembangannya, articulate storyline memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh PowerPoint, yaitu articulate storyline bisa menginput data. Misalnya ketika kita ingin mengakses media itu, articulate storyline punya kolom untuk mengisi nama dengan password. Jadi ketika kata sandi yang kita input itu tidak sama dengan apa yang sudah kita buat, anak-anak atau orang-orang yang tidak diberitahu, orang-orang yang tidak memiliki otoritas untuk mengakses pembelajaran itu tidak akan bisa mengakses media yang sudah dibuat. Beda dengan PowerPoint yang semua bisa mendapatkan linknya dan semua bisa akses sesuka hati. Dan hal yang paling penting juga adalah sifatnya dua arah. Karena ketika mereka menekan tombol navigasi, maka anak-anak itu dengan leluasa bisa mengakses yang mana duluan. Misalnya ada yang ingin mengakses materi duluan, yang dia mengakses materi duluan. Yang sudah paham materinya sudah bisa pindah ke latihan. Sementara yang memiliki kecepatan belajar yang mungkin lebih di bawah, mereka bisa membaca materi itu secara berulang-ulang sampai pengetahuan itu terintegrasi dalam struktur kognitif mereka. Seperti itu. Jadi kalau untuk media pembelajaran, saya kembali lagi bahwa definisi media pembelajaran itu kemudian menggabungkan berbagai banyak unsur mulai dari suara, gambar, video, kemudian ada alat pengontrol atau alat navigasi. Nah, kriterianya itu memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen. Seperti audio dengan visual, hal yang berbeda kemudian disatukan menjadi satu titik untuk tujuan pembelajaran. Kemudian bersifat interaktif, artinya anak-anak bisa mengontrol, bisa maju, bisa mundur, bisa ke menu utama, dan bisa mengakses sesuka hatinya sesuai dengan apa yang sudah kita buat di dalam media tersebut. Kemudian bersifat mandiri. Bersifat mandiri itu artinya anak-anak bisa belajar dengan sendirinya. Ketika dia ingin membaca buku, maka dia membaca buku. Dia ingin menonton video, dia bisa mengakses video tanpa menunggu gurunya memberikan buku itu atau menunggu gurunya untuk memberikan link untuk diputar secara bersama-sama. Jadi dengan kata lain, media pembelajaran interaktif ini sama dan sebangun dengan falsafah Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar itu menekankan tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran berdiferensiasi itu diejawantahkan dengan penggunaan media pembelajaran interaktif. Saya akan membatasi penjelasan saya karena teman saya yang di belakang juga menggunakan media pembelajaran articulate storyline juga. Jadi saya kembali kepada Ibu Anggi. Nanti teman-teman yang lain akan mengeksplor lebih jauh tentang penggunaan media pembelajaran interaktif ini, terutama dengan penggunaan Astor Articulate Storyline 360. Silakan Ibu Anggi.
Ya, baik Bapak Burhan. Terima kasih banyak ya atas pemaparan materinya sangat luar biasa. Mungkin kita bisa berikan reaksi tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Burhan sebagai pemateri pertama kita pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya untuk moderator mungkin saya akan beralihkan kepada Bapak eh, Indra Gunawan untuk beralih kepada moderator sebagai moderator. Cek, cek. Dengar suaranya, Bu? Iya, dengar Pak, sangat jelas. Oke, baik. Untuk moderator saya ambil alih. Eh, itu tadi penampilan dari Bapak Burhanuddin, sahabat teknologi dari Provinsi Maluku. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya ini eh, akan disampaikan oleh Ibu Anggi Alfioni. Nah, beliau juga merupakan sahabat teknologi dari Provinsi Maluku. Nah, Bu Anggi dan Pak Burhan ini tetanggaan nih Pak Bu ya. Oke, silakan kepada Bu Anggi. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam untuk warahmatullahi. kita semua, Bapak Ibu. Uh, Iya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Burhan tentang bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif menggunakan articulate storyline atau ASTOR. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Selama ini kan Canva kita buat hanya untuk membuat PPT ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan bisa membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Saya izin share screen. Mungkin Pak Burhan hentikan ininya dulu. Share screen-nya Pak Bur. Ya, saya. Dia sudah berhenti, Bu? Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Siap, sudah Bu Anggi. Ya, ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang bagaimana sih penerapan model pembelajaran inovatif berbasis klik berpusat pada murid dengan menggunakan media pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, latar belakangnya bagaimana pentingnya pembelajaran itu berpusat pada murid. Yang pertama di sini agar dengan menggunakan media pembelajaran interaktif di sini akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita. Nah, yang kedua di sini keterampilan abad ke-21. Nah, di mana peserta didik kita ini mampu mengembangkan kemampuan kritis, kolaborasi dan komunikasi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang akan dibuat. Nah, yang ketiga, bagaimana pemahaman konsep. Di sini kita harus memastikan bahwa memastikan pemahaman mendalam bukan hafalan yang ada pada peserta didik kita. Nah, saya lanjut. Ya, adapun beberapa karakteristik untuk model pembelajaran inovatif berbasis TIK, di sini yang pertama adalah interaktif, terus yang kedua berpusat pada murid, di mana siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Ketika Bapak Ibu guru menggunakan model pembelajaran media pembelajaran interaktif yang berpusat pada murid di situ, pasti siswa kita akan aktif dalam proses pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik kita akan tertarik atau antusias dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kreatif, menciptakan lingkungan yang kreatif, sehingga peserta didik juga kreatif dalam proses pembelajaran yang akan kita berikan. Nah, lanjut. Di sini pengenalan media pembelajaran interaktif berbasis MPI. Nah, media pembelajaran interaktif ini meningkatkan pengalaman belajar. MPI ini melibatkan bagaimana siswa secara aktif. Nah, definisi dan karakteristik MPI sendiri. Di sini MPI adalah
media pembelajaran atau alat pembelajaran yang memungkinkan interaktif aktif antara peserta didik kita. Nah, di sini MPI ini memiliki karakteristik di mana responsif, fleksibel, dan melibatkan siswa secara aktif. Di mana fleksibel di sini, jadi ketika kita akan membuat media pembelajaran interaktif, itu kita sesuaikan fleksibel. Jadi kita menggunakan mungkin tadi Pak Burhan menggunakan Articulate Storyline atau Astor, dan saya menggunakan Canva, aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran interaktif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, manfaat penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang pertama tentu adanya peningkatan pemahaman dengan media pembelajaran interaktif membantu siswa memahami bagaimana konsep dalam pembelajaran bisa memahaminya dengan lebih baik. Nah, yang kedua, keterlibatan siswa itu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran karena kita menggunakan media pembelajaran interaktif yang bervariasi. Nah, untuk yang ketiga, hasil belajar optimal. Jadi, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, kita bisa meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemecahan peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Nah, di mana ada jenis-jenis media pembelajaran interaktif. Yang pertama, ada simulasi, di mana menstimulasikan situasi nyata untuk pembelajaran. Nah, contohnya di sini, Bapak Ibu, adanya apa namanya semacam pembelajaran 3G. Kita menggunakan ini kacamata ini untuk melihat. Jadi, siswa itu dapat menstimulasikan situasi nyata yang ada pada pembelajaran. Jadi, semakin menarik pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, yang kedua ada game edukatif, di mana menggunakan game untuk pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya saja ada banyak ya. Yang pertama itu ada Quizzes, terus yang kedua Word Wall, dan mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang akan digunakan. Nah, yang ketiga adalah presentase interaktif, di mana presentase dengan elemen interaktif dan umpan balik. Nah, di sini media pembelajaran interaktif yang akan apa namanya Bapak Ibu guru buat dan saya buat juga apa namanya presentasi interaktif. Di situ ada fitur-fitur, terdapat fitur-fitur mungkin bisa dimasukkan untuk materi, video pembelajaran, soal latihan, ataukah kita dapat memasukkannya soal kuis dalam model media pembelajaran interaktif yang kita buat. Nah, selanjutnya ada pengembangan media pembelajaran interaktif. Yang pertama itu ada perencanaan. Tentu saja Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran interaktif itu kita harus menentukan tujuan, target dan konten pembelajaran yang akan kita masukkan ke dalam media pembelajaran interaktif yang akan kita buat. Terus selanjutnya yang kedua ada pengembangan, buat desain dan kembangkan media interaktif. Artinya kita akan membuat desain semenarik mungkin, secantik mungkin, sehingga peserta didik kita ini akan tertarik dengan konten atau media pembelajaran interaktif yang akan kita buat. Nah, selanjutnya evaluasi, uji coba dan perbaiki media pembelajaran. Di mana di sini setelah kita interpretasikan kepada peserta didik kita tentang bagaimana media pembelajaran interaktif kita, di sini kita uji coba apakah yang kita sudah berikan kepada peserta didik kita itu sudah bagus ataukah apakah ada tambah-tambahan fitur untuk dijadikan tambahan kepada media pembelajaran yang telah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya implementasi media pembelajaran interaktif di kelas. Tentunya ini terintegrasi ya Bapak Ibu. Artinya diintegrasikan media pembelajaran interaktif ini ke dalam kurikulum. Artinya materi-materi apa yang ada di kurikulum kita itu masukkan ke dalam media pembelajaran interaktif kita, sehingga ada koneksi antara media pembelajaran dengan kurikulum yang ada sekarang ini. Contohnya saja kurikulum Merdeka yang kita pakai saat ini. Nah, yang kedua adanya dukungan. Di sini di mana dukungan contohnya sarana prasarana dan pelatihan. Tentu saja mungkinkah listrik ataukah internet untuk apa namanya penggunaan media pembelajaran interaktif yang akan kita buat. Nah,
Selanjutnya penilaian, di mana evaluasi efektivitas penggunaan media. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa media pembelajaran interaktif yang telah kita buat itu kita implementasikan kepada siswa. Apakah ini media pembelajaran interaktif kita yang sudah kita buat ini, apakah sudah bagus ataukah ada tambah-tambah fitur yang akan kita tambahkan nantinya. Nah, di sini juga ada beberapa peran guru dalam penggunaan media pembelajaran interaktif, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai fasilitator, di mana kita harus membimbing siswa dalam penggunaan media interaktif, tentunya ya, Bapak Ibu. Terus yang kedua, motivator. Di sini kita sebagai guru sebagai memotivasi siswa untuk aktif belajar. Nah, tentunya dengan penggunaan media pembelajaran interaktif ini pasti siswa kita akan termotivasi untuk bagaimana dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan dalam kelas. Nah, yang ketiga, evaluator, yaitu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap apa di dalam media pembelajaran interaktif yang telah kita buat. Nah, tentu saja dalam pembuatan media pembelajaran interaktif, Bapak Ibu, tentu ada tantangan dan kendala dalam penggunaan media pembelajarannya. Yang pertama tentu biaya, di mana biaya pengembangan dan implementasinya itu sangat tinggi atau mahal, karena mungkin bisa, contohnya saja untuk penggunaan media interaktif itu menggunakan internet, akses internet, jadi keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet. Nah, untuk selanjutnya ada pelatihan. Nah, tentunya untuk pembelajaran media pembelajaran interaktif itu perlu adanya pelatihan guru dalam penggunaan media karena ini akan kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi tentunya kita harus mengetahui media pembelajaran interaktif yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman saya, contoh implementasi di dalam kelas. Di sini saya menggunakan apa namanya aplikasi media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Di sini saya menjelaskan bagaimana sih itu media pembelajaran interaktif yang akan Ibu bagi seperti ini, dan saya bagikan linknya kepada peserta didik, dan peserta didik langsung membuka dan mengerjakan apa-apa fitur-fitur apa saja yang ada di dalam media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Nah, setelah saya melakukan implementasi kepada peserta didik saya memberikan refleksi kepada setelah menggunakan aplikasi MPI, dan ternyata alhamdulillah respon lebih monoton, sehingga peserta didik sebelumnya itu lebih apa namanya lebih jenuh, bosan dan bosan dalam pembelajaran saya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus membuat bagaimana media pembelajaran interaktif sehingga peserta didik saya ini bisa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini juga contoh kedua implementasi di kelas. Di sini saya menggunakan aplikasi WordWall untuk memberikan peserta didik semacam kuis di dalam kelas, di mana sini saya membagikan link kepada peserta didik, dan peserta didik membukanya menggunakan handphone masing-masing. Dengan bantuan internet juga, peserta didik bisa mengerjakan kuis dengan aplikasi WordWall yang saya gunakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh MPI atau media pembelajaran interaktif saya dengan menggunakan Canva. Mungkin Bapak Ibu bisa scan di sini, ya. Nanti saya bisa tampilkan ya, Bapak Ibu, untuk media pembelajaran interaktif saya dengan menggunakan Canva. Tadi Bapak Burhan dengan menggunakan articulate storyline ya. Sekarang saya menggunakan Canva ya, Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu Anggi. Iya. Baik Bapak Ibu, ini uh, ya terima kasih Bu. Ya, di sini saya apa namanya mengajar tentang desain grafis pada SMK untuk kelas 10.
Di sini materinya tentang elemen dan prinsip desain. Nah, di sini saya mengajarkan tentang elemen dan prinsip desain itu saya menggunakan metode media pembelajaran interaktif. Nah, kita mungkin bisa buka. Nah, di sini ada beberapa daftar menu Bapak Ibu ya. Di sini ada petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran, kompetensi inti, materi, video pembelajaran, latihan, kuis, referensi, dan lain-lain. Nah, mungkin saya bisa buka. Di sini ada petunjuk penggunaannya. Nah, mungkin ini start untuk memulai, Tidak tombol utama, terlihat. tombol next, tombol kembali, dengan tombol untuk mulai latihan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah menuangkan tentang bagaimana capaian pembelajaran yang peserta didik akan capai. Di sini saya sudah tuangkan di dalam media pembelajaran yang saya buat. Kompetensi intinya juga ada, dan materi. Nah, di sini materi kita bisa buat di dalam izin Bu Anggi, ininya. tidak tampil layarnya Bu. Bagaimana Ibu? Tidak tampil layarnya Sudah Bu. tampil Ibu? Ini hanya tampilannya contoh MPI dengan menggunakan Canva aja yang ada barcode-nya itu. Oh iya iya iya, sabar Ibu ya. Ya maaf. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Oke, maaf. Saya bagi ulang ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bu Anggi. Sudah Bu Anggi, sudah. Sudah. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada latihan untuk apa namanya? Kita bisa ketika siswa membuka langsung ke latihan, di sini siswa langsung menjawab, nanti akan ada seperti ini, emoticon seperti ini supaya peserta didik itu lebih tertarik atau lebih apa namanya antusias untuk bagaimana mengikuti apa namanya mencoba media pembelajaran yang kita buat. Nah, di sini ada video pembelajaran juga. Di sini, nah, ini video pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi media pembelajaran interaktif yang saya buat ini menggunakan Canva, saya bisa Bapak Ibu bisa memasukkan video pembelajaran pada media pembelajaran yang kita buat atau MPI yang kita buat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk video kedua. Nah, untuk kembali ke menu ini, nah di sini daftar menunya terdapat beberapa ya Bapak Ibu ya. Ada latihan, kuis dan lain-lain. Nah, mungkin kita bisa buka kuisnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengaplikasikan aplikasi Word juga ke dalam media pembelajaran saya menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Mungkin saya kembali ke ini capaian pembelajaran tadi yang saya jelaskan, mungkin tidak tampil tadi, bahwa kita bisa memperlihatkan atau memberikan capaian pembelajaran sehingga peserta didik itu bisa tahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi, elemen dan prinsip dasar desain, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada petunjuk penggunaannya juga. Ini tampilan MPA yang saya buat. Ada referensinya juga yang saya masukkan ke dalam media pembelajaran saya. Nah, itulah Bapak Ibu untuk apa namanya? eh, eh, itu tadi tampilan media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa scan langsung di sini, bisa melihat media pembelajaran yang saya buat. Nah, penutup.
Nah, media interaktif sangat bermanfaat, namun perlu perencanaan dan pelatihan yang matang. Jadi, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, sebagai pembelajar sepanjang hayat, jadi jangan bosan-bosan untuk mengupdate kompetensi Bapak Ibu, sehingga kompetensi yang kita miliki ini bisa bermanfaat bagi peserta didik kita ke depannya. Karena anak-anak kita ini sebagai penerus bangsa. Nah, terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pemaparan dari Ibu Anggi Alfioni. Mungkin boleh rekan-rekan dari berbagai provinsi ini kita kasih reaksi ya. Oke, oke. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan saya kembalikan ke Bu Anggi sebagai moderator. Silakan pada Bu Anggi. Baik, terima kasih Pak Indra telah berkenan menjadi moderator sementara ya, Pak Indra ya. Baik, Bapak Ibu, kita Siap, siap. lanjut ke pemateri selanjutnya oleh Bapak Satria Jayadi sebagai sahabat teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Anggi. Semangatnya luar biasa malam hari ini. Eh, jadi moderator sekaligus merangkap jadi narasumber. Masya Allah. Sampai lupa waktu Bu Anggi saking semangatnya ya. Luar biasa banyak sekali Iya Pak, ilmu maaf yang Pak. saya dapatkan dari beliau ini. Baik, semuanya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam hari ini saya dapat turut berkolaborasi dan berbagi bersama teman-teman yang hebat yang berasal dari berbagai provinsi, terutama juga yang memfasilitasi teman-teman yang dari Maluku sehingga dapat menghadirkan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Yang saya hormati Bapak Dr. La Mansur SPD MPD yang tadi sudah menyemangati kita di awal. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan tugasnya untuk membantu kita para guru di Indonesia, Bapak. Kemudian yang tidak lupa saya hormati pula Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Pekanbaru Riau, Bapak Junigar DMPD. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Duta Teknologi Provinsi Maluku tahun 2023, Bapak Jeki Marantika SPD GR, dan tentunya rekan-rekan saya seperjuangan, para sahabat teknologi dari Provinsi Maluku dan Provinsi Riau. Dari Maluku Bapak Burhanuddin SPD MPD GR, kemudian Ibu Anggial Pioni SPD yang tadi sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, dan tentu juga Pak Indra Gunawan SPD, sahabat teknologi dari Provinsi Riau. Serta tentu saya juga ingin menyapa teman-teman yang Bapak Ibu guru yang berasal dari seluruh Nusantara yang berkesempatan hadir pada webinar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas kita. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen dulu. Oke, bentar. Jadi tadi dua rekan saya sudah menyampaikan materi tentang MPI Bapak Ibu dan sudah dijelaskan secara panjang lebar. Nah, berarti biasanya yang belakang-belakang ini tinggal apa ya? Tinggal mengisi slot-slot yang kosong begitu ya kira-kira. Karena sudah sangat banyak disampaikan oleh Pak Burhanuddin terkait dengan MPI khususnya bagaimana aplikasi articulate storyline itu sendiri, dan kemudian juga tadi oleh Ibu Anggi bagaimana memanfaatkan Canva yang di kalangan guru sendiri memang sangat familiar sekarang, tapi itu ya bisa dikatakan agak jarang-jarang guru yang bisa sampai memanfaatkannya sedemikian maksimal seperti yang dilakukan oleh Ibu Anggi gitu ya.
Praktik baik yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, berjudul Inovasi Pembelajaran menggunakan MPI Belia untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan peserta didik. Kalau tadi Pak Bur dengan Astor 3, kemudian Bu Anggi dengan Canva, kalau saya kombinasi dari kedua-duanya, Bapak Ibu. Oke, next. Perkenalan sedikit. Ini saya Satria Jayadi, sahabat teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebetulan kutipan saya ini ternyata sehati dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BGP tadi. Jadi saya belajar untuk dapat memahami sesuatu. Nah, ini untuk umum untuk kita semua saya kira ini. Kemudian tapi yang tidak umum ini saya mengajarkannya untuk dapat memahami untuk dapat semakin memahami sesuatu. Jadi kalau saya Bapak Ibu prinsipnya kalau misalnya sudah mempelajari sesuatu atau apa saja itu supaya melekat dalam ingatan itu harus kita sampaikan seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Ketua BGP dari Provinsi Maluku. Nah, kondisi kita Bapak Ibu sebagai guru bisa kita gambarkan seperti ini, seperti orang-orang yang sedang memanjat pohon ini. Nah, di manakah kira-kira posisi Bapak Ibu? Boleh mungkin dituliskan ya di kolom chat. Apakah di posisi 1, apakah di posisi 2 sambil mengangkat temannya. Kemudian apakah ada yang sudah sampai posisi 20 atau bahkan 21. Bahkan mungkin saja ada di posisi 14, Bapak Ibu. Sudah semangat-semangatnya memanfaatkan teknika dalam proses pembelajaran. Kemudian tahu-tahu karena suatu hal kemudian lemah begitu ya. Nah, jadi ini terkait dengan bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang yang tentunya tidak terlepas dari yang namanya teknologi ini Bapak Ibu, maka kita harus dapat menempatkan posisi kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita kalah dari siswa-siswi kita atau peserta didik kita. Ya, anak-anak kita sekarang apa-apa sebentar-bentar pegang HP dan lain sebagainya. Berikutnya inovasi MPI Belia, Belia ini singkatan dari belajar dengan ceria, Bapak Ibu. Jadi Belia ini saya kasih nama untuk nama aplikasinya. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa pemberian nama aplikasi untuk MPI itu diupayakan memiliki makna, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita sembarang sebut tapi tidak punya makna. Keren aja sebutannya tapi tidak punya makna. Jadi semua harus punya makna, baik itu dari singkatannya maupun dari arti katanya itu sendiri. Eh, MPI yang saya buat ini merupakan pengembangan multimedia interaktif yang memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline 3 dan Canva for Education untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Oke, next. Situasi yang saya hadapi Bapak Ibu, mungkin juga eh, terjadi juga di tempat Bapak Ibu. Yang pertama adalah murid kita sekarang itu adalah generasi Z atau yang disebut dengan Zoomers, adalah generasi yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan akses internet dan teknologi digital. Jadi seperti saya sampaikan sepintas tadi bahwa apapun atau aktivitas anak-anak kita sekarang itu tidak lagi seperti kita dulu. Kita bahkan kalau mau bermain-main dulu kita mencari teman ke sana kemari. Kalau anak-anak kita sekarang mereka berkomunikasi dengan temannya hanya dengan duduk. Mereka bermain hanya dengan duduk. Kalau kita dulu capek lari-lari, mereka lari-larinya di gadget gitu. Nah, jadi tugas kita lah sebagai guru yang mesti mengarahkan anak-anak ini menggunakan gadget itu menjadi apa istilahnya ya, supaya mereka bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan manfaatkan gadget secara positif gitu. Ya, jadi ini tugas kita guru dan juga bisa berkolaborasi dengan orang tua nanti. Kemudian yang kedua, dari hasil bincang-bincang ringan saya dengan siswa-siswi ketika jam istirahat, itu ada saja siswa-siswi kita yang mengeluhkan pembelajaran yang selama ini yang monoton, yang konvensional, yang modelnya itu saja. Ceramah, kerja kelompok, presentasi, selesai. Nah, anak-anak ternyata menginginkan ada sesuatu yang bervariasi dalam proses pembelajaran.
baik itu yang terjadi di kelas maupun di luar kelas, termasuk juga dengan penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru, mereka ingin ada variasi. Nah, maka dengan dasar inilah saya coba apa istilahnya menciptakan model pembelajaran dengan memanfaatkan MPI ini. Kemudian situasi yang berikutnya adalah aset sekolah. Kalau saya melihatnya di sekolah saya nih, Bapak Ibu ya, eh, itu belum dikelola secara maksimal. Jadi banyak aset yang di sekolah saya itu luar biasa. Kepala sekolah saya sudah sangat antusias apa mengadakan apa alat-alat yang terkait dengan IT, Bapak Ibu. Jadi di sekolah kami itu ada lab komputer lengkap dengan isinya, ada papan tulis virtual atau interaktif interaktif whiteboard, ada Chromebook, ada akses WiFi dan lain-lainnya. Tetapi selama ini saya melihat memang hanya beberapa orang guru saja yang dapat memanfaatkannya gitu. Jadi seperti di gambar ini nih Bapak Ibu, ini penggunaan Chromebook yang ada di ruang lab komputer, tapi ini saat penggunaan asesmen apa menurut lupa saya. Jadi untuk proses pembelajaran jarang digunakan memang gitu. Nah, kemudian tantangannya, tantangan penggunaan lab komputer dan Chromebook yang ribet. Mengapa saya sebut ribet begini Bapak Ibu? Eh, untuk menggunakan Chromebook, untuk siswa supaya siswa dapat menggunakan Chromebook itu melalui proses yang bisa dikatakan apa ya berbelit begitu ya. Jadi ketika pernah suatu hari saya ingin menggunakan Chromebook di ruang lab komputer. Nah, masalahnya adalah ketika anak-anaknya akan pakai, mereka tidak punya akunnya. Mereka tidak pegang akun belajarnya. Jadi yang pegang akun belajarnya adalah operator sekolah. Sementara ketika akan memanfaatkannya, akun itu harus diaktifasi dulu, baru bisa digunakan. Saya tanya, bisa bisa langsung saat ini diaktifasi? Oh, enggak bisa. Jadi harus menunggu 3 hari paling paling tidak. Waduh, saya bilang saya mau pakai sekarang, tapi aktivasinya nunggu 3 hari. Berarti harus mundur proses pembelajaran gitu. Nah, demikian pula dengan penggunaan lab, ini mestinya bisa di apa ya diatur dengan baik lah, baik itu jadwalnya maupun pemegang kuncinya, sehingga ketika ada satu orang yang pengurus lab itu tidak ada di tempat, tetap guru-guru bisa memanfaatkannya dengan baik. Berikutnya, tantangan yang berikutnya adalah gangguan WiFi dan kuota internet. Jadi sekolah saya memang agak di penghujung, Bapak Ibu. Jadi masalah ini memang masalah yang biasa. Gangguan WiFi, itu ada WiFi tapi sering kadang-kadang sering ya bisa dikatakan sering kalau saya apa istilahnya sering pakai sering gangguan gitu. Kemudian termasuk dengan kuota internetnya dan termasuk misalnya ketika anak-anak saya minta untuk membawa gadget sendiri atau HP sendiri, yang masalah terbesar itu adalah kuota internet mereka nggak ada gitu. Kemudian tantangan yang berikutnya yang menjadi dasar saya untuk apa mengembangkan ini, beberapa orang tua kurang setuju anak-anaknya bawa HP ke sekolah. Jadi ini memang berapa tidak banyak Bapak Ibu. Bagian besar setuju, tapi ini walaupun satu atau dua orang, tapi tetap menjadi perhatian kita sebagai guru. Nah, mungkin kita bisa berpikir positif saja, kemungkinan anak-anak itu tidak diberikan kesempatan bawa HP barangkali karena HP itu satu-satunya untuk alat komunikasi orang tuanya, sehingga tidak boleh bawa HP gitu. Nah, terus proses perancangan yang saya lakukan membuat multimedia pembelajaran atau MPI Belia dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 dan PowerPoint. Nah, jadi teknisnya begini, kalau kalau aset-aset yang saya gunakan Bapak Ibu, bahan-bahan yang saya gunakan itu lebih ke Canva for Education ditambah lagi dengan aset-aset yang saya dapatkan dari aplikasi luar. Ya. Nah, jadi memang setiap aplikasi yang kita gunakan tuh memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kita menggunakan Canva itu asetnya sangat banyak, tapi saya melihat kalau misalnya supaya dia bisa tidak apa istilahnya tombol-tombolnya itu tidak tidak double gitu, memang membutuhkan keahlian khusus gitu ya. Terus akhirnya saya kombinasikan dengan Articulate Storyline ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah membuat ini, aplikasi ini kemudian dipublikasikan atau di hosting. Tujuannya
Agar apa, Bapak Ibu? Agar semua orang mudah mengaksesnya. Jadi artinya di mana saja, kapan saja, ketika dia tahu linknya, maka dia bisa buka. Saya pernah pelajari MPI ini sekitar lebih dari 10 tahunan yang lalu, Bapak Ibu, menggunakan PowerPoint. Nah, dengan PowerPoint juga kita bisa membuat MPI sebenarnya. Nah, tetapi kalau dulu waktu masih zaman PowerPoint itu ya tidak bisa di apa istilahnya, tidak bisa di hosting. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, ya maka kita pindah filenya lengkap dengan data-data asetnya, baru kita bisa manfaatkan. Kemudian pada aplikasi Belia ini seri 2 ini saya sebut seri 2 karena aplikasinya namanya Belia tapi topiknya berbeda Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan yang ini saya memasukkan materi pelajaran bahasa Indonesia topik Puisi Rakyat fase D Maaf, kelas Pak. 3 Mungkin bisa dipercepat, Pak. Oke, siap siap siap. Ya, ya karena melihat waktu, Oke, Pak. saya lanjut aja Bapak Ibu. Nah, Ya. ini terus ini kita coba lihat sepintas saja ya. Sepintas saja bagaimana aplikasi saya bekerja. Aplikasi saya mungkin tidak sekeren dari aplikasi yang tadi dibuat oleh Pak Bur ya. Jadi sangat sederhana tetapi menggambarkan keseluruhan dari apa yang kita inginkan, termasuk bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa kita manfaatkan. Nah, ini ada tombol navigasi seperti sudah dijelaskan tadi. Jadi inilah bedanya dengan PowerPoint, Bapak Ibu. Sebenarnya kita buatnya PowerPoint, tapi karena ada tombol navigasi ini, maka siswa dapat berinteraksi. Oke, saya percepat. Nah, terus, ini bagian-bagian ini sama seperti teman-teman tadi, ada tujuan, ada materi, ada video, ada kuis, ada referensi. Ketika kita klik video, maka anak-anak bebas mencari video yang apa istilahnya yang ingin ditonton untuk dipelajari. Misalnya ini pantun. Nah, ini ada tampilkan contohnya. Nah, kemudian ini sebenarnya sudah terhubung dengan YouTube, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita membuat tuh jangan sampai lupa kita cantumkan tombol navigasinya supaya bisa kembali. Nah, misalnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita bisa kembali ke misalnya ke materi gitu ya. Atau ya ini kembali ke materi. Terus bagaimana kita keluar ini juga bisa sudah tersedia di sini, Bapak Ibu. Misalnya kita keluar. Oke. Aplikasi ini sebenarnya bisa kita tambahkan dengan audio yang kita buat sendiri, Bapak Ibu. Misalnya, apakah ini Anda ingin keluar dan lain sebagainya yang bisa kita tambahkan. Terakhir, karena masih ada teman saya yang akan menyampaikan juga, hasil dan dampaknya, Bapak Ibu, bagi guru, ini menjadi lebih mudah mengorganisir murid di kelas selama proses pembelajaran. Karena murid fokus pada satu aplikasi saja dan tidak eh, terdistraksi untuk membuka halaman lain gitu ya. Kemudian bagi murid sendiri, murid merasa senang, bahagia karena proses belajar berlangsung sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ya, ini MPI ini bisa apa istilahnya sekaligus sebagai pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya, karena di situ ada audio, kemudian video untuk melengkapi atau untuk pembelajaran anak-anak yang gaya belajarnya visual, auditori maupun kinestetik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Nanti selebihnya kalau ada waktu kita boleh berkomunikasi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Satria wabarakatuh. untuk pemaparan materinya. Nah, Bapak Ibu eh, tetap stay karena di akhir acara nanti ada door prize semacam kuis. Jadi ketiga pemenang akan kita bagi sedikit pulsa mungkin. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Satria Gunawan dari Sahabat Teknologi Provinsi Riau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator kita. Eh, Sebentar saya share screen ya. Bu Anggi, bisa jadikan saya co-host? Sudah Pak? Oke.
Sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, Bapak dan Ibu eh, yang hadir pada malam hari ini, terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu karena telah mau meluangkan waktunya untuk menyimak eh, kegiatan berbagi dan berkolaborasi pada penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada murid. Nah, Bapak dan Ibu, eh, di pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk kesempatan saya akan berbagi tentang MPI yang saya buat dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya membuat MPI, kemudian juga saya terapkan ke dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk situasi yang saya hadapi, Bapak dan Ibu, sebelum mengikuti pembatik ini, ya, yang pertama adalah eh, anak-anak itu dia motivasi belajarnya itu rendah sekali, ya Bapak Ibu ya. Eh, untuk mau belajar saja itu sulit sekali ya, sulit sekali. Anak-anak terlihat loyo ketika pembelajaran. Kemudian juga ketika belajar itu terlihat kurang aktif. Jadi eh, anak-anak itu lebih banyak mendengarkan gurunya ceramah, ya. Kemudian hal ini juga berdampak kepada rendahnya hasil belajar siswa. Nah, jadi ketiga ini merupakan faktor yang saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Jadi rendahnya motivasi, kemudian anak kurang aktif, kemudian juga mengakibatkan pada rendahnya hasil belajar siswa. Nah, adapun untuk tujuan dari pembuatan MPI ini adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar siswa supaya eh, anak-anak juga lebih aktif, kemudian hasil belajarnya juga meningkat. Kemudian untuk menerapkan MPI yang saya buat, nah di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Adapun sintaks-sintaksnya adalah orientasi siswa pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, menyajikan hasil karya dan mengevaluasi dan menganalisis masalah. Nah, ini adalah tampilan MPI yang telah saya buat. Nah, MPI yang saya buat itu dengan menggunakan articulate storyline 360 dengan materi sistem pencernaan manusia. Ya, Bapak Ibu ya. Ini sangat ringkas sekali, sangat mudah digunakan untuk oh, anak-anak. Jadi di sini ada tujuan pembelajarannya, pendahuluan, kemudian materinya, kemudian latihannya juga ada di sini, ya. Nah, apa tantangan yang saya hadapi ketika eh, melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan MPI ini? Yang pertama yaitu perbedaan kemampuan anak ya. Bapak dan Ibu perlu diketahui anak-anak di kelas saya itu banyak sekali atau ada beberapa yang berasal dari sekolah marginal. Jadi marginal itu sekolah pinggiran ya Bapak Ibu. Memang saya tinggal di kota Pekanbaru, namun eh, di pinggir Pekanbaru. Ya, di pinggir Pekanbaru. Jadi di situ akses untuk menuju ke sekolah itu sangat eh, penuh rintangan ya Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya sedang hujan. Ya, kalau sedang hujan itu jalanan becek. Nah, jadi kalau dalam jalan becek mereka seringnya tidak hadir ya karena alasan itu. Nah, jadi dengan perbedaan kemampuan ini sangat jomplang sekali dengan anak-anak yang memang dari sekolah induk ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini tantangan yang saya hadapi sebagai guru kelas 5. Kemudian di sini ada apa namanya ya, eh, keterbatasan fasilitas Bapak Ibu ya. Eh,
keterbatasan fasilitas di sini maksud saya adalah jadi ketika mengakses internet itu, jadi agak 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 lolah, jadi agak lambat. Jadi perlu bantuan internet dari hotspot HP ya, supaya eh, apa namanya untuk menjalankan MPI itu lancar. Kemudian juga banyak anak yang belum paham menggunakan Chromebook ya Bapak Ibu ya. Karena nanti ketika penerapan itu saya menggunakan Chromebook, alhamdulillah kemarin baru dapat 15 15 pieces, 15 buah untuk digunakan. Namun di sini anak-anak belum paham bagaimana menggunakan Chromebook itu ya Bapak Ibu ya. Tadi juga disebutkan sama Pak Satria bahwa untuk menggunakan Chromebook itu harus login dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Eh, saya pakai akun saya ya. Jadi saya pakai akun saya untuk masuk ke Chromebook itu. Jadi semuanya di Chromebook itu adalah akun saya, akun belajar ID saya. Nah, barulah bisa dijalankan aplikasi MPI itu. Kemudian untuk aksinya di sini saya melakukan asesmen awal ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen awal ini penting sekali bagaimana kita memetakan kebutuhan belajar anak-anak. Nah, di sini saya tidak untuk penerapan model pembelajaran ini saya tidak langsung eh, menyodorkan MPI-nya kepada anak-anak ya Bapak Ibu ya. Namun di sini saya meminta bantuan ke platform lain ya. Saya menggunakan platform lain yaitu Quizizz untuk melakukan asesmen awal ini. Nah, di sini eh, anak-anak sudah sangat terlihat senang sekali ya dalam melakukan asesmen awal ini. Ya, terlihat dari antusiasme mereka dalam mengerjakan Quizizz ya, Quizizz. Jadi ini adalah orientasi pada masalah. Jadi saya ketika sudah selesai, sudah selesai untuk apa namanya melakukan asesmen awal, saya masuk ke sintaks pertama pada model PBL, yaitu orientasi pada masalah. Nah, di sini pun saya juga tidak menggunakan MPI saya, setunggal MPI saya. Jadi saya meminta atau menggunakan video, video, video video pembelajaran, ya. Di situ video stimulus bagaimana ada orang makan gitu kan, ada orang makan, kemudian nanti saya sajikan kepada masalah kepada anak-anak. Ini gimana cara kok bisa bagaimana makanan ini bisa diproses mulai dari makanan masuk ke mulut sampai menjadi feses. Gimana caranya ya? Nah, seperti itu. Jadi saya menyajikan masalah di sini untuk mereka pecahkan, ya. Bagaimana mereka memecahkan masalahnya? Nah, di sini dia. Saya mengorganisasikan anak untuk belajar. Jadi saya bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya, Bapak Ibu ya. Eh, Nah, di sini eh, saya bagikan beberapa kelompok berdasarkan hasil asesmen awal tadi, ya. Nah, kemudian di sintak ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Nah, di sini anak-anak itu mencari jawaban, ya. Tadi Bapak Ibu eh, masalah yang disajikan di awal tadi mereka cari jawabannya atau cari informasinya melalui MPI yang saya berikan kepada anak-anak. Nah, disinilah mereka mencari jawabannya. Di sini mereka mengeksplor materi yang ada di multimedia pembelajaran interaktif. Nah, Bapak dan Ibu, di sini juga jangan anak-anak dilepas ya Bapak Ibu karena ini merupakan Chromebook sekolah, jadi harus hati-hati menggunakannya. Jadi anak-anak tidak boleh dilepas ke apalagi anak SD ya Bapak Ibu ya. Anak SD harus tetap dibimbing bagaimana cara menggunakan MPI-nya, kemudian bagaimana cara mengklik, menekan atau mengetik. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai lepas ya guru pendampingnya. Nah, di sini eh, anak-anak akan melakukan atau
menyelesaikan LKPD. Nah, di sini ada LKPD-nya juga Bapak Ibu ya. Saya buat eh, di sini menggeser menggeser apa namanya? Menggeser kata-kata ke kotak yang tepat. Nah, di sini jadi siswa bekerja menggeser. Jadi di sini ada interaksi ya antara MPI yang dibuat dengan siswa seperti itu. Kemudian juga penguatan. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban yang telah diberikan pada anak-anak. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu, kita sebagai guru melakukan analisis ya, analisis dan mengevaluasi terhadap MPI yang kita gunakan. Jadi setelah anak-anak mengeksplor materi itu, apa yang mereka peroleh, kemudian dipresentasikan di depan, melakukan tanya jawab, kemudian guru memberikan penguatan. Nah, di sini juga di kegiatan terakhir anak-anak melakukan apa namanya evaluasi ya, evaluasi melalui multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya berikan kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Eh, nah, dia refleksi di sini. Refleksi, Bapak dan Ibu, bagaimana hasil dari penggunaan EPI ini? Tentunya sekali anak-anak senang, sangat senang sekali. Kita lihat dari ekspresi mereka, itu dari awal Bapak Ibu, dari awal sampai akhir itu mereka sangat serius menyimak, ya, menyimak. Nah, ini anak-anak sedang mengerjakan quizzes, ya. Jadi quizzesnya saja sudah menarik bagi mereka. Nah, kemudian di gambar ini mereka sedang serius menyimak materi, ada juga yang sedang apa namanya senang juga dia dengan MPI yang digunakan oleh anak-anak seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mungkin Bapak Ibu sedikit saya perlihatkan MPI yang telah saya buat di sini. Apa sudah terlihat Ibu? Bu Anggi, apa sudah Pak. terlihat? Belum, Pak, belum. Belum. Sebentar. Iya. Saya stop share dulu ya. Nah, ini. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Pak, sudah. Oke. Nah, ini contoh MPI yang saya buat ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ah, tampilan visualnya sangat sederhana sekali. Insya Allah, jika anak-anak melihat ini, langsung paham deh apa yang harus dilakukan. Nah, kita tinggal membimbing saja, membimbing anak-anak apa yang harus ditekan dulu. Nah, apa yang harus dipelajari terlebih dahulu, ya, mulai dari membaca petunjuk, ya, Bapak Ibu. Kemudian coba baca tujuan pembelajarannya apa, kemudian pendahuluannya, kemudian lanjut ke pelajari materi. Nah, seperti ini. Ini kalau diklik akan muncul keterangannya di sini. Nah, jadi anak-anak mengeksplor sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini lambung. Nah, dia muncul. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada video. Nah, tadi untuk menjawab permasalahan tadi ya Bapak Ibu ya, bagaimana makanan itu diproses ya, mulai dari makanan masuk sampai kepada menjadi feses seperti itu. Nah, di sini ada. Nah, jadi nanti anak-anak mendapatkan jawabannya di sini. Nah, di sini juga ada latihannya. Nah, ada dua latihan di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya tadi. Nah, LKPD ya. Ini maksud saya LKPD tadi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ini bisa menjawab, ada lagi pertanyaan untuk anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan memanfaatkan MPI di kelas saya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, baik itulah tadi pemaparan materi dan pengalaman masing-masing sahabat teknologi kita dari berbagai daerah. Nah, sebelum mengakhiri, kami akan memberikan sesuai janji tadi, kami akan memberikan sebuah kuis berhadiah. Jawaban yang paling benar, yang banyak benar akan mendapatkan pulsa 50.000 masing-masing pemenang 1 sampai 3. Ya Bapak Ibu ya, tetap stay. Saya akan bagikan. Iya. Ya, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bu Anggi. Sudah, Bu, Iya, sudah. silakan Bapak Ibu masuk di kuisis masing-masing dan masukkan kode 315652. Nggak bisa, nggak ada kuisis anu kok. Di Google saja Bu, di Google. Kuisis. Iya, Bu, sudah krisis tapi kan Susah kalau di HP. Bisa Ibu, bisa, di HP bisa. Iya, sudah ada satu peserta masuk, ada Lastra. 315652. Ya. Ya, sudah ada 2, Pak Budi Santoso. Kodenya Bu Anggi. Kodenya 315652. 315652. 31. Ya, sudah ada 3 orang yang masuk. 315652. Ya. Ya, ayo Bapak Ibu. Pulsa 50.000 sudah di depan mata. Ayo, sudah ada 9 peserta yang masuk. Sudah ada 11. 315652. 13. Ya, ayo bertambah terus Bapak Ibu. Mana sih di sini ada? Tidak kasih paham.